naik troli lagi. Selamat mendengarkan. Ayah, aku sudah tidak berada di Kuala Nipah lagi. Seorang pemuda tampak sedang duduk di dekat jendela kamar hotel sambil memandangi ke bawah. Berkat latihan memanjat pohon kelapa, kini pemuda itu tidak merasakan fobia lagi di ketinggian. Dengan menjepit ponsel di antara pundak dan pipinya, dia mulai mengambil peti kayu yang diletakkan di atas meja, membuka, lalu mengeluarkan foto hitam putih warisan dari kakek uyutnya. Di foto hitam putih tersebut ada gambar kakek Malik dan Tengku Mahmud ketika berusia 30-an. "Anakku, di mana kau saat ini?" Terdengar satu suara bertanya di seberang telepon. "Saat ini, Joe berada di Martins Hotel, Ayah," jawab pemuda itu. "Joe, di samping bangunan Tower Mall ada bangunan apartemen milik Tower Soul Property. Itu adalah salah satu properti milikmu di kota Kemuning. Selain Tower Mall, juga ada pusat hiburan bernama Tower Club di perbatasan Tanjung Karang. Semua properti dan aset perusahaan dikelola oleh sahabat ayah bernama Alin. Mungkin kau sudah bertemu dengan Miss Alin ini ketika kau berkunjung di Tower Mall." Menurut ayah, apakah Joe harus terjun langsung mengurusi aset properti milik perusahaan Tower Soul Property ini? Joe belum memiliki kemampuan untuk itu, kata Joe dengan penuh keraguan. "Kau perlu belajar dan memberanikan diri. Kelak, jika ayah pensiun, siapa yang akan menggantikan? Semuanya itu adalah milikmu. Maka, mulai sekarang, kau adalah nahkodanya. Jika karam, kau akan karam bersama perusahaanmu. Jika mampu melewati badai, maka kau akan mencapai pulau tujuan." Joe masih perlu belajar. Joe tidak ingin nantinya setelah jatuh ke tangan Joe, perusahaan malah menjadi bangkrut. Kata Joe lagi. "Percayakan saja kepada Miss Alin itu sambil belajar. Jika nanti kau sudah menguasai tata cara berbisnis, kau boleh membuka usaha lain dan melebarkan sayapmu di dunia bisnis." "Baik ayah, Joe akan melakukan sesuai dengan keinginan ayah," kata Joe. "Lalu, apa rencanamu, Joe?" Inilah yang masih Joe pikirkan. Joe sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini kan, memang Joe tidak pernah bersentuhan dengan bisnis apapun. Jika disuruh berkelahi, Joe mungkin mampu. Tapi untuk masalah ini, Joe sama sekali masih buta dan tidak mengerti apa-apa. Jawab Joe. "Begini saja Joe, besok kau adakan pertemuan dengan seluruh staf yang ada dan kau akan didampingi oleh Pak Burhan. Pak Burhan ini adalah pengacara kepercayaan paman tigormu. Mulai besok, dunia harus mengetahui bahwa kau adalah orang yang cukup berkuasa. Pancing musuhmu keluar untuk mendekatimu. Bukankah seperti itu yang mereka inginkan? Mereka sudah berada di Indonesia hanya untuk mencari keberadaanmu. Kau bisa mengatasi masalah ini. Kelak, jika masalahmu sudah selesai, kau harus segera kembali ke Star Hills. Masih banyak yang harus kau urus, termasuk kuliahmu di sini," kata lelaki yang disebut ayah oleh Joe itu. "Baik ayah, kalau begitu Joe akan menyerahkan semuanya kepada Paman Tigor. Besok Joe akan berangkat untuk mengadakan pertemuan dengan para staf di Tower Soul Property, sekaligus melihat-lihat properti kita yang ada di sini," kata Joe. "Joe, ayah akan segera menyuruh Miss Alin untuk menyuruh segala sesuatunya untukmu, termasuk mengurus seluruh keuntungan dalam Tower Soul Property ke dalam rekeningmu. Biarkan dia yang mengurus, dan ayah akan memasukkan sejumlah uang untukmu melakukan apa saja yang kau anggap bisa menguntungkan dalam dunia bisnis." "Ayah, mau memberikan aku uang? Berapa banyak? Apakah itu bisa untuk membeli mobil? Karena Joe sudah pandai mengemudi," kata Joe dengan gembira. "Beli pabriknya saja sekalian," kata lelaki itu lalu mengakhiri panggilan. Kini tinggallah Joe terbengong sendirian mencerna perkataan dari ayahnya barusan. Keesokan harinya dengan ditemani oleh Tigor dan Pak Burhan, Joe pun menyambangi Tower Mall. Begitu melihat seseorang yang mengenakan jaket hoodie hitam dengan masker lambang kucing, serta memakai kalung yang memiliki dua lencana giok berbentuk naga dan harimau, semua pengawal baik itu security maupun tukang gebuk berbaris dan memberi hormat kepada tiga orang itu. "Ketua, kita harus segera ke lantai paling atas. Mereka telah menunggu kita di sana," kata Tigor mempersilahkan Joe untuk menuju lift. Mereka bertiga lalu memasuki ruang lift dan langsung menekan tombol angka 17
di mana mereka telah menyepakati untuk mengadakan pertemuan pada bangunan mall 17 lantai ini. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya pintu lift tersebut terbuka dan kini Joe melihat puluhan orang-orang berpakaian kemeja putih dipadu dengan jas rompi hitam berbaris, menunggu di lorong menuju sebuah ruangan yang akan mereka jadikan sebagai tempat pertemuan itu. "Selamat datang, Tuan Muda," kata mereka serentak. "Apa yang lainnya sudah berada di tempat?" tanya Tigor. "Sudah, Bang. Mereka telah tiba sekitar 30 menit yang lalu," jawab mereka. "Silahkan, Ketua," kata Tigor. Joe hanya mengangguk saja, lalu segera berjalan mengikuti beberapa orang yang berpakaian putih tadi sebagai penunjuk jalan. Tiba di depan pintu sebuah ruangan, para lelaki berpakaian putih dengan rompi hitam kembali membuat barisan, kemudian mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah mengetuk pintu, Tigor lalu membukakan pintu ruangan itu, lalu mempersilahkan Joe untuk masuk terlebih dahulu, mendahului dirinya serta Pak Burhan. Melihat kedatangan orang yang tak dikenal bersama dengan Tigor dan Pak Burhan, tanpa dikomando lagi mereka langsung berdiri dan membungkuk hormat. Karena walaupun mereka tidak mengerti melihat wajah orang yang memakai masker kucing itu, namun kalung yang dia pakai, serta dua orang yang mendampinginya, semua orang yang berada di ruangan itu sudah merasa pasti bahwa inilah Joe William, tuan muda mereka, yaitu pemilik perusahaan Tower Soul Provider ini. "Selamat datang, Tuan Muda," kata mereka serentak. "Silakan duduk kalian kembali," kata Joe dengan membuat gestur mempersilahkan dengan tahannya. "Terima kasih, Tuan Muda," kata mereka juga serentak. Tak lama setelah itu, tanpa seorang wanita setengah baya, didampingi dua orang lelaki dan seorang wanita muda menghampiri kursi khusus yang ditempati oleh Joe, lalu segera mengambil tempat duduk berdampingan dengan Tigor di kanan dan Pak Burhan di kiri. "Apa kabar, Miss Alin? Lama tak bertemu. Aku rindu naik troli," kata Joe membuat kedua lelaki tadi saling pandang dengan bibir pucat. "Kabar baik, Tuan Muda. Terima kasih atas perhatiannya," jawab Miss Alin dengan senyum manis. "Baiklah, kendurkan ketegangan pada wajah kalian. Aku datang kemari bukan untuk melakukan pemecatan. Aku datang kemari hanya untuk mengenal kalian lebih dekat sebagai staf yang bernaung di dalam perusahaan yang baru saja berpindah ke tanganku. Selain ingin naik troli," kata Joe. Mendengar perkataan dari Joe ini, Tigor dan Pak Burhan berpura-pura tertunduk seperti mencari sesuatu di bawah meja. Padahal mereka berdua setengah mati menahan tawa. Di sini, mungkin saudara-saudari semua bertanya-tanya, mengapa aku berpenampilan seperti ini? Ini karena aku tidak ingin wajahku dikenali oleh musuh-musuhku. Kalian bebas mau mengambil gambar dan videoku seperti yang kalian lakukan tempo hari, yang menyebabkan saingan bisnis ayahku langsung bergerak ke kota Kemuning ini untuk memburu diriku. Andai aku tahu siapa yang menyebarkan gambar dan videoku, ingin rasanya ku jambak gigi orang itu, kata Joe dengan marah. Namun walaupun marah, kata-katanya itu tetap saja membuat Tigor kembali merasakan sakit pada perutnya. "Miss Alin, aku tidak punya banyak waktu. Sekarang, beberapa orang yang bersangkutan boleh menemani kita untuk melihat-lihat beberapa properti milik Tower Soul Provider ini di kota Kemuning ini. Aku ingin tahu, seperti apa bangunan apartemen 19 lantai dan seperti apa Tower Club itu. Sediakan troli, aku mau berangkat sekarang juga," kata Joe. "Tuan Muda, kami telah mengurus akun keuangan perusahaan atas nama Anda. Jadi, setiap laba bersih dari perusahaan akan masuk otomatis ke dalam simpanan bank Anda. Dan ini adalah debit card Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda bisa menghubungi saya," kata Miss Alin lalu melanjutkan. "Tuan Muda boleh menunggu beberapa saat. Ada beberapa dokumen penting tentang kepemilikan dalam perusahaan yang harus Anda tangani. Di sini, Pak Burhan, selaku firma hukum yang bertindak sebagai notaris, akan menguatkan lagi tentang perpindahan kepemilikan perusahaan di mata hukum di negara ini," kata Miss Alin. "Paman, bagaimana ini? Aku mana paham yang seperti ini," bisik Joe kepada Tigor. "Ketua, Anda baca terlebih dahulu dengan seksama.
Kemudian baru ditandatangani. Jika ada butiran dalam dokumen itu yang Anda tidak mengerti, nanti bisa Anda tanyakan kepada langsung Miss Alin ini. Ya sudah, kata Joe lalu mengambil map yang berisi beberapa lembar kertas kemudian membacanya. Awalnya dia mengira bahwa itu akan berakhir dalam beberapa menit. Padahal sambil berkeringat dingin, tapi dia masih belum selesai membaca butiran dalam surat keterangan kepemilikan itu. Bodohnya aku, mengapa tidak mereka saja yang aku suruh baca menggunakan pengeras suara? Kan aku bisa tinggal mendengarkan saja, pikir Joe dalam hati. Kalian, bacakan ini untukku, kata Joe sambil meletakkan kertas itu di atas meja. Dengan didampingi oleh Tigor dan Pak Burhan, akhirnya Joe mengerti juga tentang dokumen kepemilikan perusahaan itu. Dia kini tanpa ragu lagi langsung menandatangani surat-surat itu, lalu segera melangkah menuju troli yang sudah dipersiapkan oleh pengawal untuknya. Manajer atau staf yang memiliki jabatan tinggi yang harus mendorong troli ini. Ini adalah berkah bagi kalian, kata Joe. Mereka yang mendengar kata-kata Joe ini hanya saling pandang saja, kemudian berebut untuk mendorong troli ini. Paman, buat kegemparan agar musuh memperhatikan kita, kata Joe sambil berjingkrak riang di atas troli itu. Beberapa pengunjung tampak sedang merekam kejadian itu, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan berbagai judul. Inilah tujuan Joe yang sebenarnya, membuat keributan dan memancing perhatian lawan. Halo para pendengar, episode ini